Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, setelah kemarin aku bikin video soal evaluasi pengeluaran di bulan November ini, aku akan membuat kembali budgeting untuk bulan Desember. Dalam pembuatan anggaran di bulan Desember ini, aku nggak banyak perubahan ya. Aku masih mengacu pada laporan budgeting bulan November kemarin. Sebelumnya, aku juga mau ngingetin ya teman-teman, nominal dalam laporan keuangan keluarga yang aku buat ini jangan dijadikan patokan ya. Cukup metode dan caranya aja yang dijadikan patokannya. Oke teman-teman, mari kita bahas pengeluaran-pengeluaran apa aja sih yang ada di dalamnya. Kategori yang pertama yaitu anggaran untuk kebutuhan pokok yang memang setiap bulannya harus kita keluarkan, seperti belanja bulanan, belanja mingguan, beli susu, token listrik, gas, galon air isi ulang, atau biaya konsumtif tetap lainnya bisa dianggarkan di kategori ini. Untuk kategori kebutuhan pokok diusahakan jangan melebihi persentase 50%. Untuk kategori yang kedua ada kewajiban atau cicilan, seperti cicilan motor, cicilan rumah, mobil, atau kewajiban lainnya. Karena dalam kategori kewajiban yang harus dibayarkan ini tidak ada, makanya aku isi dengan anggaran untuk anggaran arisan, terus dana untuk sinking fund, uang jajan anak, dan beli kuota. Untuk teman-teman yang mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan, usahakan ya untuk kategori ini jangan melebihi 30%. Terus untuk kategori yang ketiga yaitu tabungan atau investasi ya. Tabungan di sini aku bagi menjadi dua kategori, ada tabungan mandiri dan ada tabungan untuk hari tua atau jangka panjang. Untuk tabungan minimal anggarkan sebesar 10% ya teman-teman. Untuk kategori yang keempat yaitu ada pendidikan anak. Karena anak aku masih SD ya, terus sekolahnya juga di SD negeri, jadi untuk anggaran pendidikan ini masih terhitung sedikit. Akan tetapi aku juga tidak lupa untuk menganggarkan simpanan pendidikan untuk masa mendatang ya. Untuk kategori yang kelima yaitu ada dana darurat. Dana darurat di sini aku anggarkan untuk biaya tak terduga ya, seperti sakit atau ada musibah. Terus di sini juga aku anggarkan juga untuk biaya pembelian obat atau vitaminnya sebesar 5% ya untuk dana daruratnya. Untuk kategori yang keenam yaitu ada dana hiburan. Dana hiburan ini biasa aku pakai untuk merefresh hati dan pikiran ya teman-teman. Yang memang kalau bosen-bosen di rumah, aku pakai buat jalan-jalan, atau kalau lagi malas masak, aku pakai untuk makan di luar. Nah, untuk dana hiburan ini opsional ya teman-teman. Untuk yang memang ada keperluan lain yang lebih mendesak, boleh untuk tidak dianggarkan juga. Dan untuk kategori yang terakhir yaitu anggaran untuk zakat. Untuk zakat ini bisa dianggarkan minimal 2,5% ya, dan maksimalnya itu terserah, lebih banyak lebih baik ya teman-teman. Untuk pemasukan di bulan Desember ini masih tetap sama ya, sebesar 3.500.000. Ini adalah pemasukan bersih ya teman-teman. Jadi untuk pengeluaran di luar kategori biasanya aku tanggungkan kepada suami. Alhamdulillah untuk pembuatan budgetingnya sudah beres. Tinggal kita masukkan ke posnya masing-masing ya, sesuai dengan nominal yang sudah aku tuliskan tadi. Ini aku hias dulu sebentar ya. Aku bikin bunga-bunga kecil dulu biar terlihat lebih berwarna ya teman-teman.
Oke teman-teman, langsung kita masukkan aja ke posnya masing-masing ya. Ini uangnya udah aku tukerin dulu ya, sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ada pecahan 100.000, terus ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 500 rupiah. Untuk pos yang pertama di sini ada belanja bulanan sebesar 400.000 rupiah. Terus ada belanja mingguan sebesar 600.000 rupiah. Uang untuk pembelian susu sebesar 400.000 rupiah. Terus ada untuk token listrik 205.000 rupiah. Terus ada gas dan air galon isi ulang budget 110.000 rupiah. Untuk arisan 300.000 rupiah. Untuk sinking fund 100.000 rupiah. Untuk uang jajan anak 350.000 rupiah. Ini untuk 2 orang anak ya. Untuk kuota aku budgetin 55.000 rupiah. Untuk tabungan ini aku satuin aja sebesar 350.000 rupiah. Untuk uang SPP madrasah, uang kas sekolah dan keperluan alat tulis 20.000 rupiah. Dan untuk dana simpanan sekolahnya 152.500 rupiah. Untuk dana darurat, biaya tak terduganya di sini aku budgetin 125.000 rupiah. Untuk biaya pembelian obat atau vitamin sebesar 50.000 rupiah. Untuk dana hiburan di sini aku budgetin 175.000 rupiah. Dan yang terakhir, anggaran untuk zakat ya sebesar 87.500 rupiah. Nah, setelah selesai aku buat budgeting untuk bulan Desember, lanjut aku bikin stiker untuk tantangan menabung selama 30 hari dengan nominal uang pecahan 5.000 dan 10.000 ya. Yang rencana uangnya akan kita pakai untuk acara malam tahun baru, karena tahun ini sudah ada rencana untuk PPKM lagi. Jadi sepertinya malam tahun barunya kita akan merayakannya di rumah aja. Untuk media tabungnya, aku tidak menggunakan celengan ya. Aku menggunakan barang yang ada aja. Di sini aku mempunyai Ziplock ukuran A5. Jadi aku akan masukin ke situ aja dan stikernya ditempel di Ziplocknya. Untuk nominal yang nantinya akan terkumpul itu sebesar 225.000. Nggak banyak ya teman-teman, tapi insya Allah cukup lah untuk acara malam tahun baruannya. Nah, ini udah selesai bikin stikernya. Tinggal kita gunting dan tempelin ya di Ziplock yang akan dijadikan untuk tantangan menabung ini. Untuk gambarnya sederhana sekali ya, karena kebetulan aku tuh nggak mahir menggambar. Ini asal aja menggambarnya, bikin bunga-bunga kayak anak SD ya. Dulu inget bikin bunganya kayak gini. Nah, ini tinggal ditempel ya pakai selotip di Ziplocknya.
Terus pinggir-pinggirnya aja yang ditempelin, karena nanti yang ada nominal angkanya akan kita coret setelah kita mengisi tantangan menabungnya. Alhamdulillah untuk budgeting bulan Desember dan saving challenge-nya udah selesai. Ini aku beresin lagi ke bindernya. Untuk teman-teman semua yang selalu dukung aku ucapin terima kasih ya atas dukungannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.